Cuma yang terjadi kalau sampai kiproknya ini, step down-nya ini rusak atau bocor, lebih resiko. Nah, itu akan kebakar semuanya yang lain. Nah. Udah 12 volt, 11 semua. Karena 60 ya, 5 kali lipatnya. Lagi dengan kita, dan sekarang kita semua lagi ada di pameran yang dimana di belakang kita ada motor listrik. Nah, gue pengen berbicara tentang motor listrik, tentang mesin yang dimana mesin ini telah dikonvert dari motor bensin ke motor listrik. Dan juga yang kedua, pengen berbicara tentang bagaimana caranya supaya motor listrik ini bisa bekerja dengan lampu-lampu original. Karena kan kalau misalkan kayak motor listrik ini ada yang 48 volt, 60, 72 sampai ya pokoknya banyak lah beberapa tipe. Tapi untuk lampunya sendiri kan 12 volt kan. Ya, nah, beban lampu. Ya, ini yang kita mesti ini. Kita mulai dari si mesin. Oke. Ini keren banget nih. Nah, mesin listrik di sini ini mungkin baru pertama dibuat dengan konsep seperti ini. Kalau konsep yang seperti ini, nih, teman-teman bisa lihat nih. Kalau kita biasa motor listrik, mesin yang sering saya bikin itu mid drive, adanya di depan sini, di tengah. Ataupun kadang-kadang ada yang pasang di tromol. Nah, tapi ini masih pakai mesin bensin, tapi ada si BLDC motornya. Jadi bisa bensin, bisa listrik. Nah, ini kelebihan banget. Makanya namanya hybrid. Ya. Nah, ini menurut gua keren banget karena dia pasangnya tuh terpisah dari si pelek, ada di luar. Ini idenya bos kita. Ini idenya keren banget dan juga dibuat sama DJ Custom yang kemarin. Iya, betul. Nah, ini kalau kita kolaborasi semua untuk pembuatan ini, dan ini keren banget. Bisa jelasin nggak cara kerjanya? Jadi cara kerjanya gini, kita dasar konsepnya dulu. BEV udah umum lah ya. Betul, tapi ada masalah biasanya kalau BEV ini baterainya kalau mau range-nya jauh harus gede kapasitasnya, dan baterai itu mahal. konsekuensinya mahal. Dan tempatnya belum tentu ada, bro. Nggak kuat. Ya, itu kan problem. Itu problem. Nah, sehingga kalau kita dalam kota aja oke pakai BEV gitu ya. Nah, tapi kalau kita mau jarak jauh, orang kita ini kan punya motornya nggak bisa-bisa. Betul. Dipakai kerja juga dipakai ngelencer. Mau ke Puncak, mau ke Bandung, oke aja. Ya. Dari Surabaya nyampe Malang juga, bro. Nah di sini kita tambahkan konsepnya pakai hybrid. Jadi hybridnya itu sebenarnya plug-in, on-off ya, on-off pilihan. Jadi pilihannya gini, jadi seperti BEV yang tadi, kalau dalam kota jarak dekat segala macam ya udah pakai EV aja. Ya, betul. Nah gitu, jadi apa keuntungannya? Ya tadi bensin lagi mahal, harus antri segala macam. Kita bisa hemat kalau pakai EV ini. Selisihnya uang bensin bisa ditabung, betul, bisa buat investasi yang lain. Nah, iya murah. gitu. Nah, sedangkan Sabtu Minggu kan kita butuh jalan-jalan tuh, suka jauh lebih dari jarak tempuhnya ini yang rata-rata kan sekarang 60 kilo ya. Ya. Nah, kalau kita mau ke Bandung 60 kilo nyampe ke Rawang baterai habis, bro. Baterai habis. Nah, Langsung gas. masa gua mau lah kalau yang ono, masa mau nunggu 5 jam kita ngecas dulu. Kalau baterai swap juga masih ngumpul di Jakarta Selatan, bro. Betul. Masih banyak Jadi kita memberikan solusi buat teman-teman masyarakat, apalagi motornya ini ada ceritanya, ada story-nya, nggak mau ganti lah gitu ya. Ya. Nah, kita tambahin jadi hybrid ini. Kita tambahin motor BLDC motor. Ya. Kalau motor Matic ini kan rodanya yang muter asnya ya belakang. Ya, betul. Asnya belakang, ingat ya. Kalau BLDC motor itu asnya berhenti. Karena statornya itu, spoolnya itu ada di stator tuh di tengah. Ya, betul. Nah, yang muter itu adalah rumahnya. Ya. Nah, di sini kita kopel karena yang muter rumahnya sononya asnya. Jadi kita kopel as belakangnya asli digabung dengan rumahnya yang jadi rotornya BLDC di sini. Jadi ada di sini ada adapter, kita ketemukan di sini. Biasanya kalau BLDC motor tuh kan ada tempat rem ya. Ya. Ada 3 lubang itu rem.
Nah, itu kita kopelkan dengan bracket ke asnya yang roda belakang. Sehingga kalau motor listriknya aktif, dia akan bisa menggerakkan roda belakang dari Matic ini sehingga bisa full EV aja. Nah, di situ dia akan sama fungsinya dengan sono. Lebih berat apa nggak tambah berat, Pak? Kan itu muter engine. Nah, ini kan kalau kebetulan Matic ini kan ada CVT. Nah, penggeraknya itu pulenya itu kan yang variomatiknya ada di depan. Jadi kalau dari belakang ini dia biasanya loss. Sehingga nggak ada engine brake ke sana. Jadi kalau jalan turun biasanya Matic ini kan nyeluncung aja kan. Nah, sama jadinya enteng. Ini juga menggerakkan roda belakang, tidak perlu membebani ke mesin sehingga nggak berat kan. Nah, itu sehingga untunglah di situ. Nah, nih juga berarti gini, keren nih. Kalau buat teman-teman yang pengen modifikasi ataupun udah ada ide pengen buat sesuatu, ini sebenarnya salah satu konsep dan ide menarik yang bisa teman-teman dapatkan di motor ini. Jadi tinggal dikembangkan aja ya dari motor ini. Tujuan kita di sini memberi inspirasi ya. Benar. Teman-teman sekali lihat ini, sekali dengar cerita kita, bisa bikin sendiri juga. Ya, mungkin teman-teman punya ide yang lebih keren. Yang lebih keren silahkan dikembangkan gitu ya. Betul. Basicnya. Nah, tadi saya tambahin. Oke, EV buat harian sampai cepat. Kalau jarak jauh, kita off-in. Kita aktifin motor bakarnya. Ya, on off-nya ada ya. Nah, kita aktifin motor bakarnya. Motor bakarnya fungsi kayak motor biasa. Aslinya motor ini gitu ya. Nah, ada nilai plus. Plusnya apa? Saat motor bakar ini diaktifkan, EV-nya kita aktifkan, kita regennya kita on-kan. Regen ini generator, sehingga pada saat motor bakarnya berjalan, roda belakang ini kan ikut muter, jadi BLDC-nya muter. Dia akan berfungsi menjadi generator, bisa ngisi baterai yang ini. Nah, sehingga kalau pas ini sambil jalan ngisi baterai, jadi nggak harus tadi 5 jam nunggu ngisi baterai. Jadi di situ yang menjadi konsep dasar dari hybrid ini. Sesimpel itu aja. Thank you ya, Mas Bro Tommy. Nah, dan yang kedua nih, buat teman-teman yang pengen modifikasi setelah udah ada konsep mesin, yang kedua yang paling penting konsep electrical. Nah, ayo kita bicara. Konsep electricalnya harus punya dua kan? Betul, dua sistem pembebanan. Dua sistem. Jadi maksudnya motor yang sering kita bikin itu misalkan 48 volt. Teman-teman pasti nanti beda-beda ya. Ya, paling sekarang paling banyak dipakai Indonesia 60 sama 72. Ya, betul. Misalkan teman-teman ada yang 48, 60, 72 dan maksudnya nanti yang ada yang 100 lebih lah misalkan. Ya, betul. Nah, itu untuk baterainya itu untuk ke motor listrik. Betul. Nah, tapi yang motor yang baterainya yang 12 volt itu untuk menggerakkan kayak kilometer, speedometer, apa lampu-lampu terutama kan, indikator-indikator yang lain itu kan semua 12 volt. Nah, ini ada ahlinya yang perkabilan nanti yang bakalan ngejelasin. Kita nyebrang sono ya. Itu ada kiproknya sama Masnya Mas Yong nih. Nah, kita bukain sini. Ini masternya nanti yang ngejelasin. Ya. Ini nanti lihat ini. Ini step down. Jadi sistemnya tuh seperti mirip kayak kita main LED ya. Jadi dari volt besar di step down ke volt 12 volt. Terus pengecasannya tetap menggunakan yang tadi tenaga itu. Betul, ya. Terus kalau kita motor listrik itu kan perlu irit ya. Betul. Dan tidak terlalu membebani. Jadi perlampuan dari motor asli ini kita rubah juga. Kita rubah juga jadi LED. Jadi, ya. Jadi konsumsinya irit. Dayanya kecil, tapi tidak menutup kemungkinan LED-nya itu terang banget dan cukup untuk pengendara malam lah pasti dibanding. Dan tren ya sekarang. Ya, sekarang udah jadi tren. Sekalian kita ada konsep juga ya di dua motor ini, jadi kita collab juga sama slim frame. Jadi kita buat rumahnya tetap asli, isinya yang dirubah. Seperti itu. Nah, jadi, satu lagi nih pertanyaannya. Gimana? Teman-teman kalau misalkan lagi pengen bikin, mungkin ya ada yang udah ngerti, ada yang lagi belajar. Buat teman-teman yang lagi belajar mungkin ada pertanyaan, akinya pakai 1 biji aja atau akinya 2 nih, aki yang si motor sama beli aki yang original yang 12 volt. Gimana cara kerjanya? Itu ada 2 pilihan ya. Tapi bagusnya
Jadi aki 12 voltnya tetap ada, supaya sebagai media penyimpan yang menyalurkan ke beban-beban kelistrikan non powertrain, yang bukan ke mesin atau BLDC motor, karena 12 volt. Sehingga apa? Nanti yang tadi pengecasan dari baterai yang 60 volt, dalam hal ini kita contohnya 60 volt, itu ada namanya step down regulator, kiprok ya bahasa umumnya, kiprok DC ini. Itu dari 60 volt jadi 12 volt. Nah, biasanya masukannya itu warna merah itu 60, hitam itu massa, kuning ini output 12 volt. Nah, 12 voltnya ini sama massanya kita sambungkan ke aki yang menjadi distributor untuk pembebanan kelistrikan, supaya lebih aman, supaya kalau terjadi kebocoran dari kiprok, kalau direct ya itu kan gede banget ya, nggak rusak lah gitu ya. Itu kalau dari saya, Mas Yung, monggo kalau ditambah. Sama sih, jadi saya setuju banget. Jadi semua itu kita rancang tuh dengan penuh hati-hatian ya. Iya, hati-hati ke depannya, karena kan sudah main, ini lumayan besar udah kan. Jadi dari yang 12 ke 60 sekian itu pasti harus ada pengaman yang benar-benar safety banget. Seperti itu. Oke, kalau buat teman-teman misalkan kalau gue nggak mau pakai aki 12 volt, sebenarnya bisa nggak? Kan langsung pakai step down, langsung alirin ke bisa. Jadi bisa, karena dari step down ini outputnya yang kuning ini, yang kuning ini 12 volt. Jadi kalau diketemuin sama masanya beban-beban 12 volt itu bisa nyala. Cuma yang terjadi kalau sampai kiproknya ini, step downnya ini rusak atau bocor, lebih resiko. Nah, itu akan kebakar semuanya yang lain. Nah, udah 12 volt, 11 semua. Karena 60 ya, 5 kali lipatnya gitu. Nah, kira-kira itu aja sih. Jadi amannya gitulah ya. Nah, jadi buat teman-teman nih yang pengen modifikasi untuk motor listrik ataupun yang pengen convert dari motor bensin ke motor listrik, kira-kira ini adalah ide dasar buat teman-teman bisa untuk mengconvert. Mungkin itu teman-teman bisa bawa ke bengkel rekanan ataupun mau convert sendiri di rumah. Itu sebenarnya sudah bisa dilakukan dengan kurang lebih cara-cara dan juga kelistrikan yang sudah diinformasikan. Semoga bermanfaat buat teman-teman dan kedepannya kita akan memberikan edukasi yang lebih lagi ya untuk yang motor-motor yang lain ataupun untuk mobil-mobil yang lain. Selain motor, di sana ada mobil listrik tuh. Nah, itu ada Avanza jadi ngalah-ngalahin Ioniq ya. Nah, itu nanti juga bakalan lebih keren karena baru satu juga di sini. Oke. Thank you ya. Oke, thank you bro. Thank you Tom. Yung.